Salam, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus. Malam ini kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga pada saat ini. Mari kita mulai ibadah kita dengan kita memujikan Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1. Hai mari sembah. Mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, Yesus Kristus, Sang Penyelamat, dan Roh Kudus, Sang Terang Kehidupan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 387 ayat yang ke-1. Ku heran Allah mau memberi. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan dalam Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ke 7. Tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, puji syukur kami aturkan di hadapan-Mu ya Tuhan, karena pada malam hari ini, meskipun dengan kondisi dan keterbatasan saat ini di mana kami hanya bisa bersatu dalam hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat kami masing-masing, di dalam keluarga kami masing-masing, tapi kami sehati sepikir ingin menyatukan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami rindu akan firman-Mu. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk hadir dalam setiap pribadi kami, setiap keluarga kami. Tuhan, berkati kami ya Tuhan. Pada saat ini sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, pimpin kami ya Tuhan, supaya kami mampu mengerti, kami mampu memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang keluar dari mulut kami, semuanya merupakan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Semuanya merupakan firman-Mu, firman yang akan hidup dalam hati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji doa permohonan kami serahkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita pada Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ke 7.
Yesaya pasal 43 ayat 1-7. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sebia sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada malam hari ini, kita ambil ayat-ayatnya yang pada ayat yang ke-4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita pujikan kidung jemaat nomor 55 ayat 1 dan 3. Ya sumber kasih Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, renungan kita pada malam hari ini akan saya beri judul Jangan Lengah. Ada sebuah cerita, seorang jenderal Amerika Serikat yang bernama Jenderal Douglas MacArthur pernah berdoa seperti ini. Tuhanku, aku mohon, janganlah pimpin putraku di jalan yang mudah dan lunak, namun tuntunlah dia di jalan yang penuh dengan hambatan, kesulitan, dan tantangan. Jika kita mendengar doa seperti itu, rasanya aneh. Tetapi melalui doa ini, Jenderal MacArthur ingin menyampaikan harapannya kepada putranya, kepada para orang muda, supaya memiliki tekad dan semangat berkarya yang tekun, sungguh-sungguh, dan tidak mudah putus asa. Terutama saat mengalami keadaan yang tidak menyenangkan, mengalami kejatuhan, mengalami pergumulan, mengalami banyak masalah.
Doa seperti ini rasanya juga cocok dengan keadaan zaman sekarang. Di saat semua orang terasa sudah menjadi mudah, semua keadaan menjadi mudah, semua mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, bahkan manula pun semuanya sudah tidak asing lagi yang namanya dengan smartphone. Karena dari satu genggaman tersebut, semua bisa dilakukan. Mulai di mana saat ini smartphone tidak hanya dipakai untuk berkomunikasi, untuk kirim SMS misalnya, tapi bisa juga untuk memesan transportasi, memesan makanan, juga bisa untuk kita pakai untuk melakukan pembayaran PLN, pembayaran PDAM misalnya, dan untuk banyak-banyak hal. Dari satu genggaman saja semuanya sudah bisa dilakukan. Tapi janganlah itu membuat kita terlena dan itu membuat kita lengah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan bangsa Israel saat itu sedang tidak setia kepada Tuhan Allah. Walaupun begitu, Tuhan Allah tetap berkarya dan memberikan karunia bagi bangsa Israel. Karena bangsa Israel berharga di mata Allah. Di sana disebutkan bahwa kehidupan bangsa Israel sebagai umat milik Allah dan menerima penebusan. Namun kenyataan ini tidak membuat semua keadaan menjadi begitu mudah. Jangan sampai lengah, namun harus selalu waspada dan berkarya. Bangsa Israel harus menjadi saksi Allah. Bangsa Israel tidak hanya menerima perkara yang mudah, namun mereka juga menerima tugas yang harus dilakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di bulan Agustus ini kita memasuki masa kemerdekaan bangsa Indonesia. Hampir semua kota, semua kampung-kampung, dari perkotaan sampai pelosok, semuanya lagi menyiapkan dirinya untuk ikut memeriahkan kemerdekaan ini. Jika kita tarik ke belakang bahwa keadaan kedamaian dan kemakmuran yang kita rasakan saat ini semuanya berkat perjuangan dan pengorbanan dari leluhur dan para pahlawan kita yang sudah berjuang rela menyerahkan nyawanya untuk mengusir penjajah dari bangsa kita ini. Jika kedamaian dan kemakmuran yang saat ini kita dapatkan juga karena adanya orang-orang yang melaksanakan tugas dan pekerjaan untuk membangun bangsa ini. Jadi tidak semua selalu langsung tersedia dan menyenangkan. Saat ini bangsa kita juga menghadapi rintangan dan masalah yang berat, dan itu juga menyebabkan kita bisa menjadi putus asa. Namun seperti bangsa Israel, kita harus ingat bahwa kita juga berharga di mata Allah, dan Allah tetap memberikan penghiburan, harapan, serta kekuatan kepada kita. Karena itu kita juga tidak boleh lengah. Kita juga harus ikut berpartisipasi aktif dalam berkarya untuk membangun bangsa ini supaya bisa bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Kita tunjukkan bahwa kita merupakan bangsa yang besar. Jadi janganlah kita terlena dengan keadaan sekarang yang sudah kita nikmati kemerdekaannya, kedamaiannya. Mari kita isi kedamaian kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif dan membangun demi kebesaran bangsa kita. Dan seperti Tuhan Allah yang berkarya dengan sungguh-sungguh dan penuh kasih,
kita pun juga dipanggil untuk membantu mengisi kemerdekaan dengan sungguh-sungguh. Sebelum mengakhiri renungan ini, ada sebuah pertanyaan ini akan membuat kita merenung. Apakah kita pernah menyadari bahwa kita ini sangat berharga di mata Tuhan? Tuhan tidak pernah memandang rupa, ataupun jabatan, ataupun harta yang kita miliki. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar di luar dari kemampuan kita. Tapi Tuhan sangat menghargai kesungguhan kita yang mau berkarya dan menekuni firman-Nya. Sesungguhnya bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Jadi seburuk apapun kita di mata dunia, bahkan mungkin kita telah dihina, kita pernah dijatuhkan, kita pernah direndahkan, tetapi kita tetap berharga di mata Tuhan. Seperti yang sudah kita baca dalam ayat yang kedua sampai keempat tadi, di sana dikatakan bahwa apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Karena kita sangat berharga di mata Tuhan, mari kita senantiasa terus berkarya, bertekun dalam iman kita supaya kita tidak supaya kita tidak lengah dan tidak jatuh dalam cobaan. Dalam kondisi dan situasi apapun, ketika hari ini kita mengalami kejatuhan, kita mengalami kesulitan, kita mengalami pergumulan, serahkanlah segala kekhawatiranmu itu kepadanya, maka Tuhan akan bertindak. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai ungkapan rasa syukur, kita kumpulkan persembahan, kita pujikan Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1, 6, dan 9. Tuhan Pencipta Semesta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
tibalah saatnya kita doa syafaat. Mari kita bersama-sama menyatukan hati pikiran kita dalam kita berdoa. Mari kita tutup mata dan berdoa. Ya Tuhan yang setia, puji syukur kami aturkan di hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh setia menyertai kami, Engkau sungguh setia memberkati kami. Apapun kegiatan, apapun yang kami lakukan, Engkau senantiasa menyertai kami. Kami malu ya Tuhan, karena justru kami yang seringkali tidak setia kepada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami ingin panjatkan doa syafaat kami. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa buat gereja-Mu, kami berdoa buat Bapak Pendeta dan keluarga yang sudah dengan setia, dengan tekun melayani kami, menyampaikan firman-Mu. Kami juga berdoa buat majelis yang ada di gereja kami, yang senantiasa juga menyiapkan semua program supaya dapat dilaksanakan meskipun dengan kondisi seperti saat ini. Tuhan berkati para majelis dan keluarga, juga pekerjaannya dan pelayanannya. Kami juga berdoa juga buat pelayan-Mu yang lain, yang pamong maupun yang menyampaikan firman-Mu di dalam setiap ibadah ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka, kiranya Tuhan kuatkan hatinya, kiranya Tuhan pupuk imannya ya Tuhan, supaya imannya semakin hari boleh semakin bertambah, dan jemaat-Mu juga semakin bersatu dan selalu rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Meskipun di saat seperti ini kami hanya bisa memanjatkan, melantunkan pujian dan memanjatkan doa-doa melalui rumah kami masing-masing, melalui pribadi kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat kegiatan-kegiatan yang ada di gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di mana pada hari Minggu yang kemarin kami sudah melakukan perjamuan kudus pembangunan gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memberkati, Tuhan telah menyiapkan sehingga ibadah perjamuan kudus dapat kami lakukan, dapat kami laksanakan dengan tenang, dengan penuh hikmat, meskipun kami melakukan di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi gereja kami akan kedatangan vikar baru ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan memberkati kami supaya kami dapat memberikan sambutan, dapat memberikan tempat bagi vikar kesempatan untuk berkarya di rumah-Mu, di gereja kami, di gereja GKJW Simomulyo ini. Tuhan, berkati kegiatan-kegiatan gereja-Mu yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan membantu kami untuk bisa menyiapkan segala sesuatunya. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Taat. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa buat pergumulan kami di dalam, khususnya di dalam keluarga Blok 8 ini ya Tuhan. Tuhan, mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan
hadir di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati obat-obatan baik yang diminum maupun dioles ya Tuhan, supaya dapat menjadi sarana kesembuhan mereka. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan ekonomi mungkin. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Kiranya Tuhan tenangkan hati mereka supaya mereka dapat berpikir dengan jernih, supaya mereka dapat berpikir dengan tenang, supaya mereka bisa keluar dari permasalahan ekonomi tersebut. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang baik buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan tersebut. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa buat Bapak Ibu lansia yang ada di blok 8 ya Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu lansia ini ya Tuhan, supaya di dalam keterbatasan fisiknya karena usianya ya Tuhan, kami yakin dan percaya mereka masih mempunyai semangat, keinginan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati orang tua kami ini ya Tuhan. Berkati Bapak Ibu lansia ini ya Tuhan, supaya mereka, semangat mereka tidak pudar dimakan usia ya Tuhan, supaya mereka tetap rindu dan selalu ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati semangat yang masih terus berkobar dari para pemimpin bangsa kami ya Tuhan, mulai dari pimpinan atas sampai di tingkat paling bawah RT dan RW ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati di mana saat ini kondisi bangsa negara kami masih diselimuti dengan kegelisahan oleh karena adanya pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, apapun rencana dan program yang sudah disiapkan dan coba diterapkan oleh para pejabat kami ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati supaya semuanya dapat dilaksanakan sampai di tingkat yang paling bawah ya Tuhan. Tuhan, kiranya kami selaku salah satu dari warga bangsa negara yang baik dan taat, kiranya juga senantiasa mematuhi segala aturan yang sudah diterapkan ya Tuhan, supaya pandemi COVID-19 ini tidak berlarut-larut dan menjalar kemana-mana ya Tuhan. Jauhkanlah kami, khususnya kami warga blok 8, dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Berikanlah kami warga blok 8 senantiasa kesehatan yang prima, supaya kami tetap sehat, tetap dalam berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa buat keluarga-keluarga yang ada di blok 8 itu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, keluarga lepas keluarga, berkati kesehatan kami, berkati rezeki kami, berkati pekerjaan kami, berkati kehidupan kami Tuhan, supaya kami senantiasa selalu ingat akan Engkau. Di saat dan kondisi apapun kami akan selalu mengingat Engkau ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Engkau tidak memandang harta kami, Engkau tidak memandang jabatan kami, Engkau tidak memandang rupa kami ya Tuhan. Engkau lebih memandang hati kami. Tuhan, kami semakin cinta kepadamu ya Tuhan, karena di saat seperti ini kami menyadari bahwa
Tuhan lebih melihat hati kami, lebih melihat iman kami. Baiklah kami dalam pribadi kami, mulai dari keluarga kami akan senantiasa menunjukkan hati kami, iman kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami juga ingin berdoa buat persembahan yang sudah kami kumpulkan ya Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Lipat gandakanlah rezeki mereka ya Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati ekonomi mereka, berkati keluarga mereka ya Tuhan. Supaya mereka senantiasa dalam lindungan dan berkat serba kehidupan daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, juga kami serahkan saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri akan memberkati mereka supaya dapat mengelola persembahan ini untuk menunjang segala kegiatan-Mu, baik untuk kegiatan di blog maupun di gereja ya Tuhan. Tuhan, persembahan ini kami kumpulkan semata-mata hanya untuk kemuliaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Tuhan, apa yang kami kumpulkan masih kecil dibandingkan dengan berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Tuhan Yesus Kristus, segala puji, doa, permohonan kami yang jauh dari sempurna ini kami serahkan, kami pasrahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Ya Tuhan, doa ini kami serahkan dalam nama Bapa di surga yang telah mengajari doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita tutup ibadah pada malam hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita selalu berkarya dengan tekun, sungguh-sungguh serta penuh kasih. Jangan lengah dan jangan mudah putus asa. Ingatlah bahwa kita ini berharga di mata Allah, dan Dia tetap memberikan penghiburan, harapan, serta kekuatan kepada kita di tengah kesulitan dan penderitaan yang kita hadapi. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 3. Kidung Jemaat nomor 432 ayat yang kedua. Jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Maka sedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus, putranya. Kerajaan Allah pendukung Dia, itu berita bagi isi dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, terlebih dahulu kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu. Anugerah Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali pujikan Kidung Jemaat nomor 436 ayatnya yang ke-1, Gusti nuntun. Sonde